Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Semoga semuanya bisa dimudahkan segala urusan dan disehatkan jasmani maupun rohani. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pertemuan kelanjutan dari mata pelajaran geografi yang sudah disampaikan sebelumnya. Khususnya untuk kelas 12. Untuk kelas 12 khususnya geografi untuk judul pelajaran pada kali ini untuk menyambung dari materi sebelumnya. Hari ini yaitu judul interaksi keruangan dan pengembangan wilayah ya. Interaksi keruangan dan pengembangan wilayah. Tujuan untuk pembelajaran ini adalah memahami konsep interaksi keruangan, menjelaskan hubungan interaksi keruangan dengan pengembangan wilayah, menganalisis dampak interaksi keruangan terhadap pembangunan daerah. Untuk kelas 12 khususnya geografi untuk judul pelajaran pada kali ini untuk menyambung dari materi sebelumnya. Selanjutnya adalah pengertian interaksi keruangan. Apa itu interaksi keruangan? Interaksi keruangan adalah hubungan timbal balik antar wilayah yang terjadi karena adanya perpindahan manusia, barang, jasa, informasi maupun teknologi. Seperti yang kita ketahui, interaksi itu seperti ini ya, ada hubungan-hubungan seperti itu atau berkomunikasi ya bahasanya, berkomunikasi, interaksi terkait apa yang sudah disampaikan di slide ini. Seperti perpindahan manusia, barang, jasa, informasi maupun teknologi. Kemudian contoh perdagangan antar daerah. Contohnya ya, perdagangan antar daerah. Misalkan di daerah hulu sungai, misalnya contoh ya, daerah Banjarmasin. Atau apa namanya? Ya tadi kan misalnya Sungai Tabuk, kemudian Sungai Lulut. Nah, itu perdagangan daerah antar daerah. Nah, di situ yang didagangkan itu macam-macam ya. Kemudian mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini termasuk padat penduduk ya. Distribusi hasil pertanian. Dari hasil tani lalu didistribusikan ke luar kota, daerah-daerah lain ya. Inti materi interaksi keruangan membuat setiap wilayah saling bergantung. Faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan. Faktor itu seperti penyebab ya. Apa saja yang menjadi penyebab atau faktor mempengaruhinya interaksi keruangan ini. Interaksi keruangan dipengaruhi apa saja? Itu oleh perbedaan potensi wilayah yang tidak ada di wilayah A lalu ada di wilayah B. Maka terjadilah yang namanya interaksi keruangan. Kemudian kemudahan transportasi, kemajuan teknologi komunikasi, jarak antar wilayah, kemudian kebutuhan masyarakat. Nah, kesimpulannya di situ semakin mudah akses suatu wilayah, semakin tinggi tingkat interaksinya. Betul ya? Betul sekali. Maka orang akan merasa penasaran dengan perkembangan di wilayah tersebut. Bagaimana kita juga akan mengembangkan di wilayah kita sendiri begitu ya. Selanjutnya adalah
Bentuk interaksi keuangan apa saja bentuk-bentuknya, yaitu meliputi pergerakan penduduk, perdagangan barang dan jasa, arus informasi, kerjasama ekonomi, kemudian pariwisata. Nah, contoh, hasil pertanian dari desa dipasarkan ke kota, sedangkan kota menyediakan barang industri bagi desa. Jadi saling menguntungkan antara kedua belah pihak ya. Di kota ada barang-barang yang tidak ada di desa. Di desa ada pertanian yang tidak ada di kota ya gitu. Pengertian pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah adalah usaha meningkatkan kualitas suatu wilayah melalui pembangunan berbagai sektor. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Tujuan pengembangan wilayah. Tujuannya adalah tujuan utamanya pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan. Jadi hasil yang diharapkan adalah wilayah berkembang secara berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus berkembang. Hubungan interaksi keuangan dengan pengembangan wilayah. Interaksi keuangan mendorong pengembangan wilayah melalui distribusi sumber daya, pertumbuhan investasi, perdagangan, penyebaran teknologi, mobilitas tenaga kerja. Semakin tinggi interaksi, maka semakin besar peluang perkembangan wilayah. Dampak positif interaksi keuangan adalah beberapa dampak positif itu: pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesempatan kerja, kemajuan teknologi, pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Contoh, jalan tol mempercepat distribusi barang sehingga ekonomi berkembang. Lebih cepat pengantaran, lebih cepat sampai ke tempat tujuan melalui jalan tol ya. Dengan syarat-syarat tertentu apabila memasuki jalan tol. Misalkan harus memakai e-tol ya, atau kartu e-tol dengan biaya yang tertentu. Dampak negatif. Jadi ada positif, ada negatif ya. Ada positif, ada negatif. Positifnya tadi ya. Dampak negatif interaksi keuangan di sini adalah selain manfaat terdapat juga dampak negatif. Negatif ini kekurangan ya. Apa sih dari terjadinya interaksi keuangan itu ya? Nah, kita akan membicarakan tentang manfaat-manfaatnya saja ya. Dampak-dampak positifnya yang bisa didapatkan ketika interaksi keuangan itu terjadi. Nah, di sini dampak negatifnya yaitu kemacetan, urbanisasi berlebihan, pencemaran lingkungan, ketimpangan pembangunan, berkurangnya lahan pertanian. Solusinya adalah pembangunan harus direncanakan secara berkelanjutan, tidak stagnan di satu daerah saja. Kemudian upaya mengembangkan wilayah. Yang pertama, beberapa upayanya adalah membangun infrastruktur, mengembangkan pusat pertumbuhan baru, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, mengembangkan potensi lokal. Tujuan akhirnya adalah pemerataan pembangunan nasional. Contoh pusat pertumbuhan di Indonesia. Perkembangan wilayah adalah upaya meningkatkan kualitas suatu daerah melalui pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Pengembangan wilayah umumnya berpusat pada daerah yang memiliki potensi besar, kemudian memberikan dampak positif bagi wilayah sekitarnya. Kesimpulannya adalah
Pengembangan wilayah di Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan potensi setiap daerah seperti industri, pertanian, pariwisata, maupun jasa. Keberhasilan pengembangan wilayah sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih pada semuanya Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.